Alhamdulillah Polresta Bandung berhasil mengungkap kasus pembunuhan di mana peristiwa pembunuhan ini dilaporkan pada tanggal 30 Juli 2024 dan bisa tertangkap pelakunya, keempat pelakunya pada tanggal 31 Juli 2024. Hanya berselang 1 hari. Motif daripada Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, mohon maaf ya, gua baru upload. Ada beberapa kegiatan yang benar-benar menyita waktu banget. Oke guys, hari ini gua ingin menceritakan kisah dan kasus yang berasal dari Bandung, Jawa Barat, tentang hilangnya seorang wanita yang ditemukan tidak bernyawa setelah 7 bulan berlalu. Bagaimana kronologi terungkapnya kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kisah ini bermula pada malam hari, tanggal 13 Januari 2024. Ada seorang pria bernama Ilyas yang diketahui jika Ilyas ini merupakan paman dari seorang wanita muda dan cantik yang bernama Irma Novitasari berusia 24 tahun. Pada malam itu, Ilyas sempat berkomunikasi dengan Irma di saat Irma baru saja pulang bekerja. Irma pun sempat menceritakan jika dirinya tidak boleh pulang ke rumah dan dijemput oleh suami sirinya yang bernama Asep Saifuddin berusia 23 tahun, yang dimana hubungan rumah tangga keduanya sedang tidak baik-baik saja. Kerap terjadi keributan di antara keduanya. Meskipun keluarga sudah meminta kepada Irma agar pulang saja ke rumah, namun pada malam itu Irma lebih memilih pulang bersama dengan Asep, suami sirinya itu. Setelah beberapa saat dari komunikasi tersebut, Ilyas kembali menelpon Irma. Namun kali ini panggilannya tidak terhubung lantaran ponsel milik Irma sudah tidak aktif. Lalu Ilyas menelpon Asep. Dalam panggilan tersebut, Asep menceritakan jika Irma melarikan diri pada saat jalan keluar kota dan Asep kehilangan jejaknya. Ilyas yang tidak percaya dengan cerita Asep berusaha menanyakan keberadaan dari Irma ke beberapa temannya. Dari usaha itu, Ilyas mendapatkan kabar jika Irma sedang berada di Bali dan sedang pelatihan. Selama pelatihan itu, Irma dilarang mengaktifkan ponselnya. Dengan adanya informasi tersebut, Ilyas dan keluarga pun merasa tenang dan lega sehingga hilang rasa curiganya terhadap Asep. Merasa semua dalam kondisi baik-baik saja. Namun setelah 3 bulan berlalu, ponsel Irma tidak kunjung aktif. Keluarga pun merasa khawatir dan kembali menanyakan keberadaan Irma pada teman-temannya. Keluarga kembali dibuat tenang setelah mendapatkan kabar jika bulan depan sudah diizinkan menggunakan ponsel karena sudah selesai pelatihan. Enggak, cari tahu sampai ada berita mau kerja katanya kan, udah gitu ya udahlah kalau misalnya dia beneran kerja gitu kan, nomornya juga nggak aktif, itu dari temennya katanya, makanya nggak curiga sama sekali istilahnya ke dia karena ada berita dari temennya juga bilangnya kerja jauh ke Bali gitu kan. Nah udah pihak keluarga tenang. 3 bulan kemudian khawatir juga kan pihak keluarga, nggak ada kabar sama sekali juga. Udah gitu nyari tahu lagi, oh masih tetap sebagian bilangnya kerja gitu kan, tapi ya percayalah gitu kan, katanya ada bilang ntar udah 6 bulan bakalan ada kabar, makanya jadi nggak nyari tahu terus gitu. Di saat keluarga sedang menunggu kabar dari Irma, tiba-tiba pada tanggal 4 Juni 2024 ada seseorang mengirimkan pesan via sosial media. Di dalam pesan itu, dirinya pun menceritakan jika Irma sudah dibunuh oleh Asep suaminya. Keluarga tidak langsung percaya. Namun pada tanggal 28 Juli 2024, ada seseorang datang ke rumah lalu meminta kepada keluarga jangan lagi mencari Irma karena Irma sudah meninggal dunia. Disitulah keluarga sangat yakin telah terjadi sesuatu kepada Irma. Keluarga pun segera melaporkan informasi ini ke Polsek Pacet, Kabupaten Bandung. Polisi yang mendapatkan laporan tersebut segera bergerak dan menanggapi laporan itu. Pada kasus ini, otomatis mengkerucut pada satu nama yang diduga sebagai pelaku pembunuhan, yaitu Asep Saifuddin,
suami siri dari Irma. Dalam penyelidikan polisi mendapatkan saksi jika Asep benar merupakan pelaku pembunuhan. Ada warga yang bersaksi pada bulan Desember 2023 jika dirinya diajak oleh Asep untuk membunuh Irma istrinya. Namun saksi menolak sehingga pembunuhan itu pun gagal. Dengan adanya kesaksian tersebut, polisi mencari keberadaan Asep yang diketahui Asep melarikan diri ke daerah Bogor. Setelah polisi melakukan pelacakan, polisi berhasil menemukan keberadaannya dan segera melakukan penangkapan. Dari penangkapan itu, Asep pun mengakui perbuatannya jika dirinya merupakan otak pembunuhan atas Irma, istri sirinya itu. Dalam melakukan aksinya, Asep dibantu oleh 3 rekannya yang diketahui berada di Kabupaten Bandung. Tanpa menunggu lama, polisi berhasil menangkap 3 rekan lainnya, sehingga total 4 orang yang terlibat pada pembunuhan ini. Di antaranya Asep selaku otak pembunuhan dan eksekutor, AG 22 tahun, US 30 tahun, dan AK 21 tahun. Asep menunjukkan lokasi jasad Irma dikuburkan yang berada di Kampung Ciburial, Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Mirisnya, lokasi jasad dikuburkan itu berada di belakang rumah dari Asep yang hanya berjarak 300 meter. Setelah mengetahui lokasinya, polisi mengamankan keempat pelaku guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi melakukan ekshumasi atau pembongkaran kuburan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024. Dan setelah dilakukan penggalian, ternyata benar, polisi menemukan kerangka dari Irma yang telah menghilang selama 7 bulan. Terungkapnya fakta ini memancing amarah warga sekitaran. Yang menjadi pelampiasan dari warga adalah rumah dari Asep, sehingga kaca rumahnya pun pecah akibat amukan massa. Ternyata guys, sosok Asep ini dikenal sebagai sosok pria yang bad boy dan bukan suami korban, melainkan mantan suami dari korban Irma. Pernikahan keduanya kerap diwarnai dengan keributan dan sudah berpisah lalu rujuk sebanyak 2 kali. Pada saat pembunuhan itu terjadi, keduanya pun sudah berpisah. Sementara motif pada pembunuhan ini lantaran cemburu, yang dimana pelaku Asep mendengar jika Irma telah berselingkuh. Kronologi pada pembunuhan ini bermula dari carut-marutnya hubungan rumah tangga keduanya. Lalu berhembuslah kabar berita jika Irma telah memiliki kekasih baru dan menyangka jika Irma telah berselingkuh pada saat berumah tangga dengan pelaku Asep. Dari kabar itulah pada bulan Desember 2023, Asep mengajak rekannya untuk membunuh Irma. Namun pembunuhan itu tidak jadi, lantaran rekan sekaligus saksi menolak ajakan Asep. Rencana pembunuhan yang gagal tersebut tidak membuat Asep mengurungkan niatnya untuk membunuh Irma. Setelahnya, Asep kembali mengajak rekan lainnya, dan ajakan kali ini ketiga pelaku menuruti permintaan dari Asep. Lalu Asep pun berjanji akan memberikan uang sebesar 10 juta rupiah pada masing-masing ketiga pelaku yang telah membantu membunuh Irma. Setelah rencana itu matang, Asep memaksa menjemput Irma di tempat kerjanya. Lalu mereka pulang bersama menuju kediaman dari Asep dan tiba di sana pada jam 21.00. Di saat itulah ketiga pelaku menyergap Irma. Ada yang memegangi tangan, kaki, dan membekap mulutnya. Lalu Asep mengambil sajam golok. Tanpa basa-basi, Asep menyayat leher Irma. Asep mengaku sengaja melakukan pembunuhan dengan menyayat lehernya agar korban Irma ini cepat kehilangan nyawa. Setelah mendapati korban sudah tidak bernyawa, Asep memerintahkan kepada ketiga pelaku untuk membuat lubang. Lalu ketiga pelaku menggali lubang di belakang rumahnya Asep. Lokasi jasad korban dikuburkan sudah ditentukan, lantaran lokasi sangat sepi dan masih banyak pepohonan jarang dilewati oleh warga sekitaran.
Setelahnya keempat pelaku membawa tubuh Irma dan menguburkannya di sana, tepat pada jam 24.00. Setelahnya keempat pelaku pun kembali pulang ke rumah masing-masing yang seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Berselang 3 minggu kemudian, setelah pembunuhan, pelaku Asep pun melarikan diri ke daerah Bogor hingga akhirnya Asep tertangkap dan pembunuhan pun terungkap. Dari pembunuhan ini, polisi berhasil mengamankan golok dan cangkul yang digunakan pada saat pembunuhan itu terjadi. Jasad Irma telah dikembalikan kepada keluarga dan telah dimakamkan. Diketahui korban ini meninggalkan seorang anak perempuan yang masih balita. Namun tidak dijelaskan apakah anak itu anak dari Asep atau anak dari pernikahan korban sebelumnya. Untuk Asep dan ketiga pelaku terjerat pasal pembunuhan berencana, yaitu pasal 340 KUHP, terancam pidana mati. Kalau masih sayang, jangan mudah mengucapkan berpisah atau bercerai. Giliran pasangan punya kekasih baru, cemburu, lalu menuduh berselingkuh. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?